teman-teman, gimana ya caranya kalau kita mau pointing parabola di atas itu? Apakah kita mau bawa receiver? Ya, gimana solusinya? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Nah, kali ini saya akan mau review dan menjelaskan beberapa tentang fungsi daripada sat binder ini. Namun untuk bagaimana tentang review sat binder dan kegunaan ini, untuk Anda yang belum subscribe silahkan subscribe, dan nanti jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentarnya, dan kalau ada kita jangan lupa bagikan ke teman, sahabat, dan saudara yang lainnya ya teman-teman. Kita saat ini sudah terbiasa dengan yang namanya media televisi, dan kita mengharapkan yang namanya siaran televisi itu adalah jernih, kemudian suaranya clear, tidak ada noise, dan nyaman untuk dilihat ya, yang tonton-tonton yang bagus gitu ya. Nah, kalau kita dekat sama pemancar TV, kira gambarnya pasti bagus. Kalau misalnya kita untuk yang berada di Jakarta itu, untuk Anda yang berada di sekitaran wilayah Joglo, Kebonjeruk, nah itu siaran TV di sana pasti bagus. Atau mungkin Anda yang di kota-kota besar yang dekat sama pemancar atau dekat di pegunungan, itu siaran TV-nya bagus. Namun bagaimana untuk saudara kita yang dia posisinya itu berada di daerah pedalaman, terus di pinggir pantai yang notabene jauh dari kota, ataupun jauh dari siaran TV gitu. Nah, untuk itu memang biasanya pakai parabola ya, satelit yang baik itu yang DA atau V2R ataupun yang pay TV yang berbayar ya, banyak saya gitu ya. Nah, sekarang bisnis pay TV sudah sangat dinamis, banyak pemain yang bergerak di bidang pay TV itu. Nah, karena ada beberapa pelaku bisnis itu, makanya kompetisinya juga luar biasa. Bagaimana mereka menjanjikan channel-channel pendidikan yang itu ada yang free, ada yang bonus sekian bulan, ada yang ini. Nah, ini sebenarnya pemahaman juga untuk teman-teman yang alhamdulillah itu menjadi sebuah pemasukan atau income. Nah, setelah itu menjadi sebuah ini, bagaimana juga cara melaksanakannya. Nah, di sini saya kasih tahu teman-teman membutuhkan alat pendukung yang saya kira cukup penting, yakni sat binder ya. Nah, fungsinya apa sat binder? Sat binder ini adalah dia sebuah perangkat yang digunakan untuk panduan mencari sinyal satelit dari parabola. Nah, kenapa kita butuh ini? Karena ini desainnya atau sat binder sekarang itu modelnya praktis ya, karena dia di dalam sat binder ini sudah ada baterai, sehingga teman-teman tidak perlu narik kabel listrik ke dekat parabola saat instalasi. Kalau parabolanya di bawah sih enak ya, nah kalau di atas atap di lantai 9, 3 atau pokoknya agak jauh ya, rasanya juga nggak gimana gitu kalau kita awal itu ya. Nah, pakai sat binder ini kemudian agak konyol kalau misalnya kita mau pointing, kita harus membawa TV, membawa decoder gitu kan, terus kemudian ditaruh di bawah parabola, kita pointing gitu kan. Rasanya sudah, kalau dulu mungkin iya gitu ya, atau mungkin TV-nya di bawah, terus kemudian kita koordinasi sama tim kita, satu di bawah satu di atas, terus kemudian yang di atas dapat belum terus yang punya rumah mungkin kayak gimana gitu ya. Nah, inilah jawabannya teman-teman pakai sat binder. Nah, ada beberapa fitur di sini yang teman-teman bisa perhatikan bahwasanya di sini. Nah, ini adalah untuk ya, ini untuk kabel RF-nya, konektornya. Kemudian ini untuk chargingnya, ini untuk memorinya. Terus kemudian ini tampilan layarnya. Sat binder yang model ini dia
belum ada TV-nya, tapi sudah ada tampilan layarnya gitu ya. Nah, kalau saya suka yang begini, apa, tampilan signalnya tuh kualitinya tuh gede. Jadi kalau siang terik mataharinya panas tuh masih bisa nampak. Kalau cuma dari layar ini terkadang kita agak kesulitan ya. Nah, teman-teman, dalam melakukan pointing itu, parabola itu kalau di luar tuh ada disk, tiang, terus kemudian LNB. Nah, nanti LNB itu juga macam-macam, tergantung teman-teman mau pointing yang Q-band gitu ya. Q-band yang disknya kecil atau yang C-band. Disknya minimal ada yang 1,2 ya. Ada 1,2, 1,8, tapi kebanyakan rata-rata minimal 1,8 atau biasa orang bilang itu disk jaring gitu ya. Nah, LNB Q-band itu seperti ini, dia kecil. Nah, ini Q-band nih, frekuensinya di 11 sampai 12-an ribu MHz atau 11 sampai 12-an giga. Terus kemudian yang C-band, nah C-band tuh kayak gini teman-teman, ini di antara 3400 sampai 300-an. Nah, nanti teman-teman untuk jenis-jenis LNB ini teman-teman bisa lihat di video yang sudah saya buat sebelumnya yang berjudulkan LNB. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di link di atas ini ya. Nah, teman-teman, dalam melakukan pointing itu yang harus teman-teman pahami ini ada di sini nih. Nah, ini kalau biasanya kalau misalnya pencarian, ini saya sudah set. Di sini ini ada Asiasat, kemudian Palapa, Telkom, Cinasat, Asiasat, ada juga Measat gitu kan. Untuk jumlah satelit banyak banget di atas itu, hampir setiap 2,5 derajat ada satelit. Cuma terkadang yang masuk BIM ke kita ada sekitar 30-an satelit lah. Kalau satu satelit gambar udah banyak, gimana kalau itu? Ya, terus kemudian di sini nih nama satelit, kemudian LO frekuensi. LO frekuensi ini adalah lokal osilator dari LNB. Nah, jadi LNB ini dia punya lokal osilator itu ya. Apakah lokal osilator? Lokal osilator itu adalah dia membangkitkan frekuensi, dia untuk merubah frekuensi yang dia terima itu kalau si band itu antara 3400 MHz atau 3,4 giga ke 4 sekian, itu dikonversi teman-teman. Dikonversi ataupun untuk keluarannya ini harus L-band. Bukan dari 3400 sampai 4 gigaan keluar 4, enggak. Standarnya ini adalah pakai L-band. Kalau TX itu ada L-band, ada IF. Nah, ini L-band. L-band itu frekuensinya berapa? Di 900 sampai 2400. Gitu ya. Jadi range di VB itu 900-an sampai 400-an frekuensi di dalamnya itu. Nah, makanya diperlu penyesuai di sini namanya LNB. Nanti teman-teman bisa lihat deskripsinya di link yang pernah saya bikin. Terus kemudian di sini ada transponder frekuensi. Nah, ini frekuensinya nih. Ini kalau Q-band teman-teman. Terus kemudian ada symbol rate. Symbol itu lebarnya bandwidth. Kalau frekuensi transponder itu frekuensinya berapa? Polarisasi. Terus kemudian dua kali ini ada semacam kayak switch. Nah, ada juga disek. Disek ini nanti bisa dipilih disek 1, 2 gitu kan. Ada 1, 0. Nah, ini nih teman-teman contohnya disek. Nah, ini contohnya nih. Ini ada LNB 1, LNB 2, LNB 3, LNB 4. Nah, ini maksudnya ini misalnya ini kita ngambil satelit Telkom 4 atau MPSat, ini Palapa, kemudian ini Mesat, ini Asiasat gitu ya. Nah, itu nanti keluarnya 1. Nah, nanti settingannya di sini. Nanti di receiver juga ada settingannya gitu ya. Bayangin topiknya kalau diurai. Jadi fungsinya SatFinder ini dia akan memberikan sebuah petunjuk ataupun instrumen tentang hasil pointing itu. Nah, nanti akan saya kasih tahu bagaimana SatFinder ini saat dia dapat sinyal. Nah, ini kan posisinya. Nah, ini teman-teman, ini 00. Ini tegangan yang dari SatFinder ini ke
ke LNB. Nah ini Queen ini adalah quality-nya, terus ini buzzer on. Jadi kalau nanti dia sudah lock, dia akan berbunyi buzzernya. Nah, saya akan tes ya, akan coba ya teman-teman ke parabola yang sudah saya pointing ke Measat. Teman-teman, ini hasil daripada sat findernya. Nah, ini menunjukkan angka 56. Ini kualitasnya, sinyal ininya. Nah, ini dari LNB yang S itu dari LNB ke sat findernya. Ini polarisasi horizontal, frekuensinya 12396 ya. 12.396. Nah, ini saya coba transponder yang lain, teman-teman. Oh, sorry, ini masih di posisi satelit ya. Oke, kita ke Measat karena ini arahnya ke Measat. Ini frekuensinya. Nah, ini dapat. Nah, ini juga dapat. Nah, ini juga dapat teman-teman. Oke teman-teman, demikian reviewnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan komentar kalau ada pertanyaan di kolom komentarnya, dan sukses buat Anda. Teman-teman, inilah hasilnya kalau kita pointing menggunakan sat finder, sehingga mudah ya untuk mempermudah kita dalam melakukan pointing parabola, mencari sinyal satelit di angkasa sana.